Saudaraku tercinta ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang atau seringkali guru-guru kita ya atau ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu memberikan satu amalan dengan bahasa kata-kata begini. Kamu tak ijazahi gitu ya. Amalan gitu ya. Diijazahi amalan. Tapi ada hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa kadang amalan itu memang benar sudah ada amalan itu, tapi dipakai dengan cara-cara tertentu. Misalnya kamu tak ijazahi bacaan Al-Fatihah. Waktu kamu membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baca 7 kali, baca 33 kali, atau baca 100 kali, atau baca 1000 kali. Lalu nanti diberikan akan mendapatkan meringankan misalnya kesembuhan, akan mendapatkan rezeki yang mengalir tiada henti, akan mendapatkan meringankan kesulitan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi amalan ini dibuat sendiri oleh guru-guru kita, lalu dibuat pahalanya sendiri, dibuat faedahnya sendiri, dibuat fadilah sendiri. Ini coba kita pakai pikiran ya. La'alakum tatafakkarun. Coba kita berpikir, benar nggak seperti ini? Jadi seolah-olah kalau seorang guru itu tidak memberikan ijazah, seolah-olah tidak afdol. Seolah-olah ijazah itu harus dimiliki yang namanya seorang guru. Walaupun itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Padahal ajaran yang paling benar, ajaran yang paling afdol itu adalah yang seluruhnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Seyogianya seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz, seorang dai, apapun, ijazahnya bukan yang dikreasikan sendiri, tapi dicari surat misalnya, ayat misalnya, dibacakan. Lalu yang paling afdol itu riwayat-riwayat misalnya, apa yang dibaca Rasulullah, apa yang dibaca para sahabat. Misalnya pada saat sakit, ada sahabat yang membacakan suratul Fatihah misalnya. Pada saat terkena sengatan kalajengking misalnya, atau binatang berbisa lainnya, itu mereka pakai amalan suratul Fatihah misalnya. Dicari itu baru diberikan ke muridnya, ya, ke jamaahnya. Bukan membuat sesuatu yang berbeda dengan Rasulullah. Dan kayaknya setiap guru itu tidak afdol kalau tidak punya amalan. Tidak afdol kalau tidak punya ijazah. Jadi misalnya pada saat membaca Al-Fatihah, pada saat membaca Ihdinas Siratal Mustaqim, ditekan bacanya lebih keras. Bacaan lainnya sedang, waktu Ihdinas Siratal Mustaqim suruh menghujamkan ke dadanya misalnya. Baca Ihdinas Siratal Mustaqim. Yang lain biasa-biasa bacanya. Lalu sekali lagi disuruh baca sekian kali. Jadi ayat yang lain dibaca sekali, pada saat Ihdinas Siratal Mustaqim dibaca sekian kali. Coba, itu diberikan riwayatnya. Rasulullah melakukan itu tidak? Kalau Rasulullah memang melakukan itu, disampaikan riwayatnya. Bahwa hadis riwayat Muslim menyampaikan pada saat membaca Al-Fatihah dan di saat ayat Ihdinas Siratal Mustaqim membacanya seperti ini, sekian kali, dan seterusnya dan seterusnya. Riwayat Bukhari, riwayat At-Tirmidzi, riwayat An-Nasa'i, dan semuanya. Apapun riwayatnya itu, sepanjang dari Rasulullah, mari kita ikuti. Tapi bukan membuat sendiri, menambah-nambah sendiri. Ini loh yang namanya kreasi itu. Ini loh yang namanya bid'ah itu. Pahami, bid'ah ya seperti ini yang namanya bid'ah itu. Semua yang kita anggap ibadah itulah yang namanya bid'ah itu. Bukan sarana. Bukan kita punya mobil terus bid'ah, Rasulullah nggak punya mobil. Bukan. Ayo, dipahami betul apa itu bid'ah. Bid'ah itu panjenengan merekayasa. Panjenengan membuat-buat ibadah-ibadah yang tidak dari Rasulullah. Termasuk bacaan-bacaan itu. Kalau Rasulullah tidak mencontohkan bacaan seperti itu, tidak usah. Tidak perlu. Kalau panjenengan mau membaca misalnya suratul Fatihah, dibaca lengkap seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mau dibaca 3 kali, mau dibaca sekali, mau dibaca 33 kali, silakan. Semuanya bebas. Kan biasanya petunjuknya itu ada yang sekali, ada yang 3 kali,
Tapi semuanya bebas, tidak ada aturan yang harus sekian kali pada saat dibacakan ihdinas siratal mustaqim. Harus sekian kali. Nanti terus diberikan fadilahnya. Fadilah itu bukan dari guru. Fadilah itu penjelasannya bukan dari ustadz. Fadilah itu penjelasannya dari Rasulullah Muhammad SAW. Guru-guru kita itu, ulama-ulama kita itu, kiai-kiai kita itu, habib-habib kita itu, penyambung lisan Rasulullah Muhammad SAW. Bukan pembuat kreasi yang sudah dipatenkan, yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak membuat sendiri. Ini loh yang sering saya sampaikan. Kita ini pakai akal kita sendiri, pakai otak kita sendiri, pakai pikiran kita, menurut kita baik. Karena belum tentu menurut kita baik itu Allah dan Rasulnya mengatakan itu baik. Kalau panjenengan berbeda, takutlah nanti pada saat di yaumul kiamah, itu Rasulullah mau membagi-bagikan air dari telaga Rasulullah. Lalu Rasulullah ingin memberi minum kita, karena kita seorang muslim. Tapi ternyata apa? Allah menolak itu, karena sepeninggal Rasulullah, kita mengkreasikan tuntunan yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita buat sendiri, lalu fadilahnya juga kita berikan sendiri. Dari mana panjenengan bisa memberi pahalanya seperti ini, fadilahnya seperti ini? Padahal bacaannya tidak dari Rasulullah. Bacaan itu kita kreasikan sendiri. Jadi, guru yang baik itu meneruskan ucapan Rasulullah. Semua yang dari lisan Rasulullah Muhammad SAW. Bukan buatan kreasi kita sendiri. Kreasi para guru-guru kita. Mari, semoga kita terhindar dari berani mengkreasikan, berani memberikan fadilah, memberikan manfaat pada amalan-amalan tertentu yang kita kreasi sendiri, yang menurut kita baik. Dan bisa jadi amalan itu adalah amalan yang dikategorikan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai amalan yang bid'ah, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tidak juga disetujui oleh Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang merusak ibadah kita, dari hal-hal yang membuat ibadah itu menjadi bid'ah, menjadi salah. Dan semoga kita di hari yaumil akhir nanti dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah Muhammad SAW dan sama-sama dimasukkan, diridhoi Allah untuk masuk ke dalam surganya. Mohon maaf, terima kasih. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.